Kepercayaan diri akan jadi kunci kebangkitan Rafael Leao. Pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, menghadapi kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya setelah paruh pertama musim yang mengecewakan. Konsistensi menjadi faktor utama yang harus ditemukan oleh bintang Portugal itu selama karirnya di AC Milan. Sebagaimana diungkapkan oleh Milan News, Leao telah menunjukkan kecenderungan untuk tampil luar biasa di beberapa pertandingan, mencetak gol atau memberikan assist, namun kemudian mengalami penurunan performa di pertandingan berikutnya. Hal ini menjadi fokus utama untuk diperbaiki guna mencapai konsistensi yang lebih baik. Leao menunjukkan sedikit konsistensi saat mencetak gol dalam 2 pertandingan Coppa Italia melawan Cagliari dan Atalanta, meskipun Milan tidak berhasil melangkah lebih jauh dalam turnamen tersebut. Untuk mencapai penampilan konsisten di Serie A, Leao perlu membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Terlalu sering dia terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan di depan gawang lawan. Dengan naluri alami yang baik, dia dapat meningkatkan performanya dengan bermain lebih percaya diri dan tanpa keraguan di dalam kotak penalti. Dengan kembali menemukan kepercayaan diri, Leao dapat mencapai konsistensi yang diharapkan oleh AC Milan dan para penggemarnya. Kapan Kalulu, Thiaw, dan Tomori bisa kembali bermain untuk AC Milan? Bicara tentang AC Milan, sorotan saat ini tak lepas dari kebutuhan mereka untuk merekrut bek baru. Pierre Kalulu, Malik Thiaw, dan Fikayo Tomori, 3 pilar pertahanan rossoneri, dipastikan absen untuk beberapa waktu. Pertanyaan yang muncul saat ini, seberapa lama mereka harus menepi? CalcioMercato.com membenarkan bahwa Milan tengah terlibat dalam negosiasi dengan Torino terkait potensi Alessandro Bougierno. Langkah ini diambil guna memberikan kekuatan tambahan kepada Stefano Pioli, terutama setelah kembalinya Matteo Gabbia. Cederanya Kalulu menjadi pukulan telak bagi AC Milan. Bek asal Prancis itu terpaksa ditarik keluar pada pertandingan melawan Napoli pada 29 Oktober lalu. Sebuah cedera serius memaksa Kalulu menjalani operasi di Finlandia, yang diperkirakan membuatnya absen hingga akhir Maret. Proses pemulihan yang hati-hati dan tanpa risiko menjadi kunci pemulihan pemain berbakat ini. Kondisi Malik Thiaw tak kalah mencemaskan, meskipun operasi tidak diperlukan. Thiaw harus absen sejak pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada 28 November lalu. Dengan tekad kuat, pemain asal Jerman itu berusaha untuk kembali dalam waktu lebih singkat. Diharapkan bisa kembali pada akhir Februari. Fikayo Tomori, bek asal Inggris, menjadi puncak krisis cedera Milan setelah digantikan dalam pertandingan melawan Salernitana pada 22 Desember lalu. Cedera pada hamstring kanan Tomori menjadi fokus pemulihan, meskipun proses pemulihannya berjalan baik, namun masih terlalu dini untuk memastikan kapan Tomori dapat kembali beraksi. Jadwal sementara menunjukkan pemulihan penuh di awal Maret. Sementara 3 bek pilihan utama absen, AC Milan terus bergerak di bursa transfer untuk memastikan ketangguhan skuadnya. Negosiasi dengan Torino untuk merekrut Alessandro Bougierno menjadi langkah strategis guna menjaga ketahanan lini belakang dalam persaingan yang semakin ketat di sisa musim ini. AC Milan putuskan berpisah dengan Florenzi dan Simon Kjær di akhir musim. AC Milan sedang dalam tahap evaluasi serius terkait kebijakan kontrak pemain, khususnya para pemain yang kontraknya akan habis pada akhir musim atau 2025. Simon Kjær dan Alessandro Florenzi menjadi 2 nama yang tengah dipertimbangkan manajemen I Rossoneri. Menurut laporan dari Sky melalui Pianeta Milan, manajemen AC Milan sedang merenungkan arah skuad mereka untuk musim mendatang. Keputusan sulit harus diambil untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan tim. Kontrak Simon Kjær, bek tengah andalan Milan, tidak akan diperpanjang dengan kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni. Simon Kjær akan bebas bergabung dengan klub lain sebagai pemain bebas transfer setelah musim berakhir.
Meski menjadi aset berharga dalam beberapa musim terakhir, AC Milan berencana untuk mengarahkan fokus mereka pada pemain muda. Keputusan serupa diambil terkait Alessandro Florenzi yang kontraknya juga akan habis pada Juni 2025. Meskipun Florenzi telah menjadi sumber daya yang berguna dengan kemampuannya bermain sebagai bek kanan dan kiri, manajemen Milan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Manajemen klub tampaknya ingin menghadirkan wajah baru dengan menitikberatkan investasi pada pemain muda. Pembelian Filippo Terracciano dan kehadiran pemain seperti Alex Jimenez dan Davide Bartesaghi menandakan fokus pada regenerasi skuad. Sumber lain juga melaporkan niat AC Milan untuk mendatangkan bek tengah muda guna memperkuat lini belakang, menjadikan Alessandro Bougirno sebagai salah satu opsi yang menarik. Sudah absen latihan selama 2 hari, ada apa dengan Giroud? AC Milan menghadapi kekhawatiran jelang pertandingan melawan Udinese pada Sabtu malam waktu Italia karena Oliver Giroud absen dari sesi latihan dalam 2 hari terakhir. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Giroud mengalami demam yang dijelaskan sebagai flu klasik Januari dan bukan karena COVID atau penyakit serius lainnya. Pemain asal Prancis itu sebelumnya menjadi bintang di lapangan saat melawan AS Roma, mencetak gol ke-10 di Serie A musim ini dan memberikan assist brilian kepada Theo Hernandez dengan tendangan backheel. Kini absennya Giroud dari latihan memunculkan pertanyaan, apakah ia akan fit untuk pertandingan melawan Udinese? Oliver Giroud dijadwalkan kembali berlatih hari ini menjelang sesi latihan terakhir sebelum tim berangkat ke Udinese. Jika pemain berusia 37 tahun itu pulih tepat waktu, ia diharapkan menjadi starter. Namun jika kondisinya tidak membaik, Luka Jovic menjadi kandidat pengganti utama dengan dukungan dari Christian Pulisic dan Rafael Leao di lini serang. Ada optimisme bahwa Giroud akan dapat berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Pihak AC Milan dan para penggemar akan menunggu kabar terbaru dari sesi latihan hari ini untuk mendapatkan konfirmasi terakhir tentang ketersediaan Giroud dalam laga penting melawan Udinese akhir pekan nanti.